Sebelum kita berbisnis, ini seperti berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Start bisnis sudah matang. Jadi itu memerlukan rencana. Sama seperti kita pergi sebuah tempat tujuan. Kita harus tahu dulu kemana kita mau berangkat. Terus pakai kendaraan apa, berapa lama. Begitu juga dengan bisnis. Kita harus tahu bisnis apa yang akan kita jalankan. Target kita apa. Kalau kita mau buka toko kelontong, kapan itu mau buka? Di mana? Berapa besar modalnya? Itu yang disebut dengan rencana bisnis. Jadi rencana bisnis adalah satu kalkulasi. Ini kalkulasi itu berarti perhitungan. Isinya adalah melakukan perhitungan untuk di masa mendatang dengan harapan bisnis itu terlaksana, memiliki untung sekian, punya pangsa pasar sekian, punya skala sekian. Itu yang disebut dengan rencana bisnis. Jadi setiap mau bisnis harus punya rencana. Dan perencanaan ini semakin detail, semakin bagus. Tetapi pada prakteknya, yang saya hadapi sendiri, lebih baik tidak sempurna dalam merencanakan, tetapi ada perencanaan, dan kita melakukan. Pada saat kita sudah mulai melangkah, kita mulai menyempurnakan rencana tersebut. Jadi jangan menunggu sempurna untuk melakukan. Jadi rencananya disempurnakan dulu sampai 100% baru kita jalan. Enggak. Mungkin rencana baru 10-20% ya. Dari semua perangkat bisnis yang ada. Modal misalnya dari 100 juta, kita baru terkumpul 10 juta, kita udah jalan. Enggak apa-apa. Itu yang disebut dengan rencana. Minimal kita sudah punya perhitungan-perhitungan ke depan mesti ngapain. Rencana bisnis untuk menguasai market di kota Cimahi misalnya. Beda dengan kita menguasai Jawa Barat. Itu beda banget. Jadi rencana bisnis juga urgensinya tergantung tingkat kerumitan, tingkat skala. Scalable-nya itu berpengaruh. Penting kita mengetahui target kita apa. Kita mau besar di region yang mana. Kita mau menyasar pasar yang mana. Kita mau menggunakan modal seberapa besar, dari siapa pinjam modalnya, atau misalnya dari tabungan uang yang mana misalnya. Itu penting sekali. Orang yang punya rencana bisnis atau punya planning di kepala dia pada saat dia melakukan sesuatu, pada saat gagal, kalau sukses sih mungkin tinggal melangkah lagi kan, namanya juga sukses. Tapi kalau gagal, setidaknya dia bisa memitigasi resiko. Dia bisa meminimalisir kerugian. Misalnya nih, saya pinjam uang 10 juta dari saudara nih, karena saya nggak punya uang, saya mau buka katakanlah warung kopi di pinggir jalan, kecil-kecilan aja pakai gerobak. 10 juta itu saya rencanakan 3 juta dulu untuk sebulan pertama misalnya. Ada saudara, dia punya 5 juta. Nah, karena saya udah punya rencana bisnis 10 juta modal selama 3 bulan, tapi 1 bulan pertama saya cuma butuh 3 juta. Jadi karena saya punya rencana, saya bisa menjelaskan ke saudara saya itu, oh 5 juta saya sudah bisa 1,5 bulan, mas atau mbak. Itu hebatnya orang yang punya rencana bisnis. Dia bisa lebih presisi, dia bisa lebih detail menjelaskan angka-angka secara lebih kalkulatif ya, lebih perhitungan. Nah, jadi ini poinnya, orang membuat rencana bisnis adalah agar mudah untuk dieksekusi gitu ya. Jangan dibalik-balik. Orang melakukan rencana bisnis tapi faktanya malah jelimet rencananya. Wah, jadi kayak bikin skripsi gitu, atau tesis gitu. Itu bukan rencana bisnis, yaitu sedang mengarang bebas. Makanya lakukanlah rencana-rencana yang kira-kira aplikatif ya, memungkinkan untuk dieksekusi. Dalam merencanakan usaha atau bisnis, tentu perencanaan itu mengikuti model usaha atau jenis bisnis yang kita jalankan. Ya, yang paling sederhana misalnya kita pinjam uang ke saudara dekat, karena penting sekali nih dipercaya oleh keluarga inti dulu nih. Misalnya istri bekerja, kita bisnis, istri punya tabungan. Nah, tentu ada perbincangan di situ. Ayah buat apa meminjam uang 5 juta buat dari bunda misalnya. Mama menggunakan ini misalnya untuk beli emas 5 juta, itu kan lumayan berapa gram. Kalau dibikin usaha, kira-kira yieldnya berapa, untungnya berapa.
Jadi dari pinjaman investasi sederhana tadi ya, yang tentunya kan kalau sama istri untungnya kan sama-sama 100% ya ke situ ya. Jadi nggak ada pemisahan antara investor gitu. Itu kita sudah menyusun tuh perencanaan bisnis sederhana yang tadi. Itu adalah pinjam modal, ya. Terus kita menyusun jenis bisnisnya apa, berapa lama itu digunakan modalnya, harapan untungnya berapa. Nah, masih dari satu transaksi tadi, ya, satu rencana bisnis tadi, kita bisa jelaskan lagi tuh. Kalau misalnya tadi kita mau buka usaha toko kelontong, dalam perencanaan bisnis ya, nggak perlu sampai detail, tapi di benak kita minimal dengan orang yang investasi, which is misalnya istri kita itu, kita bisa jelaskan tuh, kayaknya di sini banyak ibu-ibu butuh telur nih misalnya. Telur lagi susah nih, harus ke desa sebelah misalnya. Nah, kita bisa menjelaskan rencana bisnis itu barang-barang apa yang dijual. Ngambilnya dari mana nih suppliernya? Oh, kebetulan nih ada peternak ayam negeri, petelur yang nggak jauh dari desa kita misalnya. Pas mau buka toko kelontong, oh berarti ngambilnya dari situ. Kalau dari situ harganya mahal bagaimana? Nah, itu rencana bisnis di situ. Jadi dari satu bisnis satu itu tuh kita bisa bikin rencana keuangan, rencana supply chain-nya gimana, ya, rencana pembiayaannya bagaimana gitu. Terus yang jaga warungnya siapa nih? Rencananya misalnya 1 orang, gajinya berapa? Ini yang disebut dengan detail dari rencana bisnis. Nah, tentu jenis-jenis laporan atau rancangan ini ya tergantung dengan bisnis yang kita bikin. Dari yang sederhana tadi, seperti membuka toko kelontong, sampai ke bisnis yang sifatnya scale up, ya, yang sudah ada terus dibesarkan. Ya. Contoh misalnya Indofood kemarin mengakuisisi Abnormal. Itu pasti jelimet rencana bisnisnya, karena dihitung tuh nilai Abnormal ketika dijual dia berapa, asetnya dihitung. Intangible asetnya apa? Misalnya brandnya Abnormal bagaimana sinergi juga dengan bisnis yang utamanya Indofood, di mana di situ dia punya mie instan dipakai jualan. Gimana sinerginya? Pasti dipikirkan oleh direksi Indofood atau komisaris Indofood. Dengan rencana bisnis yang lebih terbuka, ya, lebih teratur, lebih detail angka-angkanya, maka kemungkinan orang akan ikut, ya, membantu, ingin bekerja sama, dia akan lebih mudah karena informasinya tersaji di rencana bisnis itu. Bisnis itu pada hakikatnya ada hal yang sifatnya filosofis, strategik, taktis sampai teknis. Orang yang diminta untuk investasi ke bisnis kita itu minimal dia paham strategi bisnisnya. Tadi ya misalnya kita buka toko kelontong, modalnya ke istri. Harus ada alasan strategiknya. Kan 5 juta tabungannya bunda nih buat beli emas nih, lumayan kan buat tabungan. Ya, daripada uang kena inflasi, kalau emas kan harganya selalu relatif naik. Kalau ke bisnis itu pasti ada resiko. Dalam pelibatan ini itu tergantung dari keterikatan bisnis kita dengan orang tersebut. Jadi yang mau dilibatkan dalam rencana bisnis itu siapa? Dalam hal yang filosofis dan strategis, istri tadi perlu dikasih tahu. Kalau tadi Abnormal mau menjual ke Indofood, menjadi bagian bisnisnya Indofood, tentu grup head-nya itu harus tahu. Itu harus dilibatkan. Terus key position leader-nya yang di Abnormal, nanti kan dia akan nasibnya akan berubah ya. Kalau dia masuk ke bisnisnya Indofood, di mana itu udah raksasa banget. Sementara misalnya ketika dia masih jadi Abnormal, CEO-nya ini ya jadi paling tinggi kan posisinya. Sekarang tiba-tiba dia harus di bawah naungan grup besarnya Indofood. Nah itu kan nasib orang. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik apa benefitnya buat dia, sehingga tidak ada penolakan-penolakan. Ya begitu juga dengan misalnya ketika kita ingin merekrut karyawan atau calon karyawan pertama kali bisnis itu berjalan. Penting sekali tuh kita menjelaskan, ini bisnis kita startup nih, baru mulai, toko kita begini gitu. Pasti kamu direkrut nggak cuma ngurusin ngelayani pelanggan aja, tapi keuangan kamu bisa ya, ngangkat-ngangkat barang bisa ya. Karena ini bisnis startup, itu juga pelibatan rencana bisnis. Jadi skalanya ya sesuai dengan levelnya, dari yang tertinggi tadi sampai ke hal yang teknis kita jelaskan dengan lebih baik,
tentu dengan informasi yang tertata dengan baik juga gitu. Jadi hal-hal yang strategis yang nggak perlu disampaikan ke tingkat teknis. Hal yang teknis jangan terlalu dibahas di sisi strategis gitu.